Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Mukarramah MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Bekasi. Yang kami hormati jajaran wakil kepala sekolah, staf tata usaha, serta Bapak dan Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini. Terkhususnya Ibu Kusrekana dan Bapak Yusuf Hidayatullah selaku guru Bahasa Indonesia, Ibu Tina selaku guru sejarah dan Bapak Esyad selaku guru seni musik yang telah memberikan dukungan dalam setiap proses pementasan drama ini. serta pastinya seluruh penonton yang akan menyaksikan drama pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menyaksikan pementasan drama teater yang telah dipersiapkan dengan penuh semangat dan dedikasi. Sebelumnya, perkenalkan kami Frekuensi dengan saya Muhammad Muni Yakut Elviki dan saya Sesa Asia Putri yang akan memandu persembahan drama oleh teater Terlalu Manis kelas 11 IPA 8. Oh iya, Sensasiers, gimana sih kabarnya pagi hari ini? Baik gak? Oke, penasaran gak sih sama pementasan drama pagi hari ini? penasaran banget gak sih saya? Terutama nampaknya nih seluruh audiens yang udah hadir di Aula Teater Dewantara ini udah menunjukkan nih semangat dari antusiasme dalam melihat pertunjukan pementasan drama yang dibawakan oleh kelas 11 IPA 8. Betul banget nih Hilmi, apalagi ya dari tadi tuh aku juga sempat lihat-lihat dari propertinya nih ada merah-merah berani. Iya. Lalu juga di belakang kita ada lukisan yang benar-benar bagus Ini banget. spektakuler banget gak sih Apalagi saya? tadi ada juga make-up-nya yang Iya. aduh itu kayak udah sih itu Iya, capek banget itu sih nyampe jujur. banget. Dan lihat tirainya ini, wah persiapannya, wah. Harusnya sih nanti juga pasti gok Ya, banget sih dramanya. betul. Ya, terutama karena 11 IPA 8 ini nampaknya juga membawa tema pementasan dramanya itu yang akan meningkatkan semangat karena ini tuh mengenai semangat perjuangan untuk membawa kemerdekaan. Betul banget Hilmi. Tapi Sensasiers, aku dari tadi dengar kayaknya Sensasiers itu kayak kurang semangat gitu. Iya. Padahal kan, aduh ini sayang banget, ini kita pengen Perjuangan kan. tentang lagi murah gitu. Iya. Jadi nih, gimana biar semakin semangat, kita pantun dulu kali ya. Betul banget. Nah, para audiens yang hadir dalam aula ini bisa bilang cakep ya. Oke, bisa dibantu dengan cakep ya Sensasiers. Berlayar jauh ke badan daerah, Cakep. melihat senja, indah berwarna. Buka matamu wahai pemuda, saksikan sejarah pahlawan Patimura. Karena setiap perjalanan bangsa selalu diwarnai oleh kisah para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya keadilan dan kemerdekaan bagi negerinya. Dari berbagai penjuru Nusantara lahirlah sosok-sosok pemberani yang mengajarkan arti keteguhan, persatuan, dan cinta tanah air. Dan pada pagi hari ini, kita akan diajak mengenang salah satu perjuangan besar tersebut melalui sebuah pementasan drama yang dipersembahkan oleh Teater Terlalu Manis kelas 11 IPA 8 dengan judul Gema Patimura. Melalui pementasan ini, mari kita menyelami semangat juang rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapitan Patimura. Kita akan menyaksikan bagaimana keberanian, persatuan, dan tekad yang tak tergoyahkan mampu menggema melintasi waktu, menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa untuk terus mencintai Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sebelum pementasan dimulai, kami mohon perhatian dan kerjasama dari seluruh penonton untuk menjaga ketertiban selama pementasan berlangsung. Mohon menonaktifkan atau mengatur telepon genggam
Komodasinya tidak berbicara atau membuat kegaduhan yang dapat mengganggu jalannya pementasan, serta memberikan penghormatan kepada para pemain dengan menyaksikan pertunjukan hingga selesai. Kami juga menghimbau untuk tidak menggunakan lampu kilat atau flash saat mengambil dokumentasi agar tidak mengganggu konsentrasi para pemeran di atas panggung. Dengan menjaga suasana yang tertib dan kondusif, kita turut menghargai kerja keras serta dedikasi seluruh tim yang telah mempersiapkan pertunjukan ini. Kini, saatnya kita menyaksikan kembali semangat perjuangan yang menggema dari bumi Maluku melalui kisah Gema Patimura. Mari kita sambut dan memberikan apresiasi terbaik kepada teater Terlalu Manis kelas 11 IPA 8 yang akan mempersembahkan drama Gema Patimura. Selamat menyaksikan. Per 1 Januari 1803, Maluku serta Hindia telah kembali ke tangan Kompeni. Thomas, aku berjanji akan menghancurkan seluruh Maluku hingga hanya menjadi sebuah nama. Thomas, kau lihat ke depan. Rakyat sebanyak yang mati, Ambon, Sarabuah, dan seluruh Maluku, semuanya hancur karena kau. Thomas, beta Raja Batik Diamia, memegang seluruh Saparua, pasukan, nona-nona, anak kecil, mulai pada mati. Ini semua karena kau, Thomas. Kapitan, lihat, rumah rakyat banyak yang dibakar. Kita harus berbuat apa, Kapitan? Rakyat sudah menunggu kau bertindak. Banyak rakyat menderita, Kapitan. Beta berusaha untuk mereka, tapi mereka membutuhkan kau. Banyak sekali orang yang membutuhkan kau, Kapitan. Thomas, beta sudah usulkan kau untuk menjadi panglima perang tertinggi. Jangan sampai beta menyesal karena telah membunuh kau. Lihat sekeliling kau, musuh semuanya berita.
Sergeant Matsuris. Jumlah kamu bagus. I think you really have great skill. But I want to challenge you. Look at that. At 100 yards. No, that's your target. On my instruction. Rapid fire. Carry on. Hey, you look at him. He's 7 years in service, and he's still sharper eyes than that. That's the thing, man. You master his skill. Not like you, stupid. Second Matthias. Excellent. I come here to bring you good news. And the promotion to me the next battle is confirmed. For now, we're the best already have. Thank you, sir. I only do what is necessary for confidence I am confident. Continue, sir. Thank you, sir. You, follow him. Berdasarkan konvensi London, Britania mengembalikan hak milik Belanda bagaimana statusnya pada 1 Januari 1803. Seluruh dunia Belanda termasuk Maluku kembali ke tangan kerajaan Belanda. Apakah termasuk kompensasi dari Swedia dan dana pertahanan negara Belanda? 1 juta pon untuk Swedia, 2 juta pon untuk benteng di dalam Rendang, dan Pulau Bangka ditukar dengan koti India. Semuanya sudah tertulis pada handphone. Sempurna. Ekonomi kami butuh emas dan rupiah untuk bangkit. Dan hari ini 16 Agustus 1816. Pintu gudang itu terbuka lagi untuk kami. Maka, pada hari ini tugas kami selesai. Selamat berdoa supaya Did you hear that, Sergeant? Alexander London is already fine, Sergeant. Kau bebas untuk pulang sekarang. 7 tahun masa saya bertugas dan hanya selesai di atas pada tangan itu. Mereka terus membicarakan tentang jutaan pound sterling, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka tentang rakyat Kapadua. Mereka hanya menganggap tanah kami ini angka dan sepas emas. House was important, Sergeant. Belanda membutuhkan kekayaannya untuk membangun kembali kerajaan mereka. Belanda tidak sangka untuk memisahkan zaman. Thank you, sir.
Tuan, simpan senjata itu. Mereka hanya tanya mereka punya hak. Tidak perlu menggunakan senjata di tangan. Kau berani lawan Presiden Vandenberg? Kau mau mati? Beta, Thomas Matulesi, mantan sersan Inggris. Beta tahu aturan perang dan menindas rakyat yang punya senjata ini. Betul namanya. Aku diberikan. Tapi jangan sakiti beta punya saudara. Belas. Thomas, dia akan mulai. Dia akan dalam apa semua? Dikatakan Inggris memang sudah menang. Tapi mereka meninggalkan sesuatu yang berharga bagi kita. Mereka melatih kita menjadi serdadu. Kita bukan lagi rakyat yang hanya tahu cara pegang tanggung. Kita tahu cara pegang diri. Ayo. Maksudku apa? Kurang ajar. Bagaimana aja? Apa? Ayo kau, sini, ayo. Tengok semua. Orang semua di sini menjadi dua. Bukan buat kebuhan dan sama saudara. Sudah berjam-jam orang bicara dari mana memimpinnya. Musuh di depan mata. Kapitan Aipasa, para raja dan seluruh tuan-tuan ada. Kita butuh lebih dari sekedar orang yang berani mati. Kita butuh orang yang tahu bagaimana cara Belanda berpikir. Orang yang tahu strategi. Bukan hanya tahu bagi perang. Kita usulkan nama Thomas Matulesi. 7 tahun dia di British Ambrina Corps. Dia tahu titik lemah Belanda. Dia tahu strategi. Dia merupakan anak negeri ini yang paling siap memimpin kapal punya pasukan. Dengar semua. Orang punya rapat. Orang punya keputusan. 1. Seluruh kapitan harus pimpin rakyat untuk angkat parang salawatu melawan Kompeni. 2. Usir Belanda dari wilayah kita dan jangan bergaul dengan mereka karena mereka sudah dipisah rakyat. 3. Thomas Matulesi diangkat sebagai panglima perang tertinggi dan benteng Universitas dapat perang di muka. Tugas ini memang berat, tapi beta terima demi kehormatan Maluku. Belanda pikir mereka bisa kurung kita dengan tembok benteng mereka. Tapi mulai hari ini, aku kasih tahu, kalau tanah ini saya punya tuan yang akan menang. Siapkan pasukan, siapkan hati. Besok benteng Yusuf harus jatuh. Mereka! 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 Mereka!
Berikan dia 25 bulan. Dia akan sakit mengajarinya untuk yang membuat otoritas Belanda. Nyonya, saya jangan saya, Nyonya. Ada apa? Suami saya berbohong pada aku. Maaf, Nyonya, kami sudah bergerak. Itu bukan bohong biasa, Nyonya. Saya mau perang. Tapi kita akan apa saja kita akan membayar semua. Apa aku serius? Serius, Nyonya. Mau percaya denganku? Aku mau berbicara dengan kami. Tika bilang berangkat sini. Istri raja sendiri yang datang memohon kepadaku. Masa sudah berkumpul di bawah? Mereka akan membalik kita semua. Joanna, Gubernur John alias telah hidupku pada buku surat resmi. Bukan laporan dari istri raja yang tidak jelas. Saya tidak akan menggunakan prajurit hanya karena desas-desus lisan. Desas-desus lisan. Prajurit, Sergeant, apa yang sedang terjadi di luar? Kok warga kita dibakar? Sekarang percaya. Nyawamu, nyawa kita sudah dibunuh. Kamu mengabaikan semua peringatan ini sampai semua korban. Dasar anak Jonathan. Prajurit, jaga Jonathan. Kepada Gubernur dan Alian Pamela pun diampun. Situasi kesatuan sudah tidak terkendali. Rakyat Haria dan Moto telah memberontak. Kesehatan jauh sudah gugur. Suami saya yang menjadi taruhannya. Demi Tuhan, kirimkan prajurit segera dan jauh. Jika tidak, nyawa kami menjadi taruhan. Aku harus segera memberikan ini. Apa? Apa-apaan ini? Surat ini dikirim tanggal 13, tapi baru sampai hari ini. Sekarang sudah tanggal 17. Apa ini? Baru sudah jatuh ke tangan Timur sejak 2 hari yang lalu. Semua mengecewakan bagi dari Belanda. Ah, ya akan memalukan orang Belanda. Akan memberitahu nanti kalian semua.
dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mulai hari ini, saya banggakan Thomas Matlesi menjadi kapitan dengan gelar Kapitan Batu Muka yang aktif, Raja Keadilan. Apa perintahnya harus dituruti dan jangan seorang pun lawan kepadanya. Beta bersumpah atas nama kapitan-kapitan seluruh Maluku. Basmilah penjajah yang hendak menjajah tanah air kita. Jangan mundur. Liarakanlah keberanianmu, hai segala kapitan. Dan jika kita gagal, anak cucu kita sampai di turunan yang ketujuh akan melanjutkan perjuangan ini. Dengarkan mandat ini semua. Besok, Kamis 15 Mei 1817, kita gempung benteng Houston. Tidak ada kata mundur. Anda Mirego, siapkan pasukan kalian. Philip Latumarina, Lucas Elano, dan Kapitan Marta. Besok, Dusnet harus jatuh. Mereka! Gempa utama masih berkecamuk, tetapi di selatan masih bisa kita robohkan. Ingat semua, jangan ada yang salah sebentar. Serangan harus serentak. Pasukan sudah berlangsung dari 3 sisi. Mereka dengan benteng-benteng ini, mereka bisa masuk. Tapi mulai hari ini, kita tunjukkan kalau rakyat tidak bisa ditindas selama. Kapitan, beta di masa depan. Tunggu mati, itu berbahaya. Lebih baik mati berjuang daripada hidup ditindas. Baiklah, semuanya dalam satu komandan. Serbu! Dan rakyat inilah yang akan membunuhmu. Benteng ini milik Maluku. Apa ini? Benteng Houston terbun. Presiden tewas. Benar, Tuan. Perjuangan ini dipimpin oleh Thomas Matlesi.
Pasukan Belanda sungguh memalukan. Rakyat Saparua bersatu, mereka terorganisir. Kita kirim pasukan besar, lengkapkan kapal perang dan meriam. Mayor Ben siap. Jangan kembali sampai Kapten Patimo ditangkap atau mati di sini. Siap, Tuan. Buat. Maju perlahan, jangan remehkan mereka. Pemberontak itu pasti bersembunyi, tapi tanah ini akan menjadi milik kita. Siapkan senjata. Siap, Tuan. Mengapa sepi sekali? Semuanya sekarang. Siapa kalian? Tembak kalian! Tembak kalian! Kembali ke kamar. Mantap. Ambil semua peluru dan senjata yang tersisa. Besok kita harus disiap dari hal ini. Siap, Kapitan. Ayo kita persiapkan. Kalian ingin membunuh diri untuk bercakap? Bagaimana bisa para pribumi itu mengatur dalam baik kita? Itu adalah kalian. Tuan langsung mana? Lihat tata yang udah dulu. Pati murah didukung oleh seluruh sahabat di belakangnya. Kita sulit untuk menebas mereka semua. Iya, Pak. Diskusi kamu. Sekarang saya datang dengan pribadi. Saya membawa 40 miliar kali besar dan juga 410 kali pilihan. Kalian berdua, ambil alih semuanya. Serang semuanya. Haruku, serang. Dan letakkan sama dua. Dan lihat muka saya. Lihat. Saya ingin tahun ini kepala populasi ada di muka saya. Pak kalian. Siap, Tuan. Pergi. Sebentar. Perbaiki diri saya. Dasar orang idiot. Pergi.
perlawanan terorganisir di Saparua Selatan mulai goyah. Namun, Thomas Matulesi belum juga tertangkap. Membuat Belanda menggelar sayembara berhadiah 1.000 golek untuk kepalanya. Siapa kau? Dan sekali kau masuk sini. Beta Berman, tukar senjata dulu. Beta datang ke sini sendiri, tidak mau pasukan. Tujuan beta datang ke sini untuk memberi penawaran untuk kalian. Kau, seharusnya kau berada di pihak Matulesi bersama para raja-raja Maluku yang lain. Mengapa kau malam seperti ini datang dengan cara merayap seperti maling? Apakah ini jebakan? Bukan jebakan Tuhan. Kesekian pada kali itu Subati. Thomas Matulesi itu terlawan. Dia memang memimpin perlawanan, tapi dia hanya rakyat biasa dan mantan kerajaan Inggris. Sekarang dia sultani merebut kekuasaan beta sebagai raja di depan para rakyat Saparua sendiri. Jadi kau berbalik arah hanya karena dirimu diganti oleh seorang kapten Belanda. Benar kata. Beta tahu di mana dia bersembunyi sekarang. Satu rumah kayu kecil di dalam hutan sirik sori. Beta tahu dalam potong yang dijaga oleh mata-matanya. Tapi informasi ini gratis Tuhan. Beta minta 1.000 bulan dan kembalikan seluruh jabatan, tanah, dan kuasa beta di Saparua tanpa syarat. Baiklah. Adalah bukti atas kerjasama kita. Jika memang benar Thomas Matulesi tertangkap pada malam hari ini, maka saya tidak akan segan mengembalikan harta, tanah, serta jabatanmu seperti semula. Tapi sebaliknya, jika kau berani menipu kami, maka kepalamu lah yang ada di atas meja ini sebagai pengganti uang itu. Perjanjian yang ada di Tuan Besar. Malam ini juga kita kepung dia selagi mereka masih di sana. Ayo, ikut saya. Kapitan, Porto sudah jatuh, Pulau Tengko juga sudah hancur, kata bersaudara banyak yang mati. Fir, belakang. Perjuangan ini bukan soal menang atau kalah juga. Tapi ini soal rezeki bangsa. Biar
Ayo terjebak di kita, tapi jangan terjebak oleh rasa takut. Diam! Jangan ada yang bilang. Apa ini? Nah, sampai sini. Kau sampai kepung. Thomas, sudahlah, jangan cari mati. Sen, lihat di luar itu. Pak Us kenapa sekunci sabun jantung, Thomas? Menyerah sajalah. Itu lebih baik. Mati dia bilang. Saya lihat di luar itu. Muka setan. Saya jual saudara sendiri demi uang 1.000 gulden. Anjing kompetisi saya. Thomas, beta saya butuh itu uang. Beta cuma mau. Saya tahu masalah. Saya suka nih. Bukan kau punya jabatan sebagai pemimpin. Sekarang saya rasa ini pembahasan untuk kau. Matilah kau pengkhianat. Kenapa masalah kita? Ini semua salah kau, Thomas. Wargaku, nona-nona, anak kecil, sumpah dan bakti karena kau. Tapi, kenapa kau malah jadi pengkhianat? Jangan bilang. Kau mau mati. Kau bawa semua kapal Einstein. Kita bawa lagi di Kabul. Sekarang. Jalan. Cepat jalan. Selamat siang tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Saya Komandan Baiskes. Kali ini saya akan membacakan surat perintah pertahanan pada para pemberontak. Berdasarkan keputusan Ambon Serat Panjang City demi keamanan dan ketertiban Hindia Belanda, maka diputuskan nomor 129 Philip Takumahina hukuman mati. Nomor 130 Zaid Perintah hukuman mati. Nomor 131 Anthony Rego hukuman mati. Nomor 132 pemimpin pemberontak Thomas Maturesi hukuman mati. Mati kalian semua. Beta saya takut mati.
dia. Thomas Matulesi, lihatlah sekitarmu. Teman-temanmu sudah mati. Lalu tali ini sudah menunggu ajalmu. Sekarang katakanlah, di mana saja sisa pasukanmu? Siapa saja menghasutmu? Maka nyawamu akan kami beri harga. Dengarkan ini. Patimura tua boleh dikalahkan. Tapi ingat, Patimura muda akan menghancurkan setiap jengkal dari bentengmu. Kosong. Kau akan dikekang tali sampai mati. Lalu mayatmu akan dimasukkan ke dalam gerakan besi untuk selama-lamanya hingga menjadi debu agar menjadi ketakutan bagi setiap keturunanmu. Albojo, eksekusi Thomas Matulesi sekarang. Selamat tinggal tuan-tuan.
Wah, bagus banget